Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Oktami, mahasiswa PPG Prajabatan 2024 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi topik 4 mata kuliah prinsip pengajaran asesmen dengan tema pendekatan CRT. Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar istilah CRT? Baik, jika belum, yuk simak penjelasan berikut. CRT atau Culture Responsive Teaching merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan CRT ini bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman budaya kepada peserta didik agar dapat mengenal dan melestarikan budaya serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT yaitu: pertama, identitas diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, pemahaman budaya, yaitu peserta didik mengkomunikasikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu peserta didik bekerja sama dalam kelompok, berpikir kritis untuk refleksi. Dan yang terakhir, konstruksi transformatif, yaitu peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Selanjutnya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Pendekatan CRT menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik dengan mengintegrasikan materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik, yang melibatkan peserta didik dalam membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik sehingga memperkaya pengalaman belajar serta peserta didik dapat merasa diakui dan dapat mengungkapkan diri secara autentik. Lingkungan belajar peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara mengenalkan konsep lingkungan belajar pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Faktor yang menentukan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, ekosistem sekolah dan peran guru. Dimulai dari ekosistem sekolah. Yang pertama, sekolah tempat kegiatan menyenangkan untuk peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah bertugas untuk memberikan dan menciptakan layanan terbaik. Dan yang ketiga, manajemen sekolah harus kompeten dan berkolaboratif keselarasan dengan pendidikan pada keluarga dan masyarakat. Sedangkan untuk peran guru yaitu sebagai penyusun rencana dan strategi pembelajaran. Yang kedua, sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar di kelas. Yang ketiga, memilih metode, model, dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran karena materi dikaitkan dengan budaya dan pengalaman peserta didik. Ketiga, meningkatkan hubungan positif antara peserta didik dan guru maupun hubungan di antara sesama peserta didik sehingga terjadi kerjasama yang memunculkan sikap toleransi. CRT pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pembelajaran yang tanggap budaya atau yang juga dikenal dengan istilah Culture Responsive Teaching atau CRT adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budaya mereka. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik serta memiliki sikap disiplin positif dengan mengakui keberagaman budayanya sehingga peserta didik merasa diakui, dihargai, dan bebas berekspresi. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kemarin berliserasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.